Malam adik-adik Horong Musa, apa kabar semuanya? Aduh, sudah lama nggak bertemu dengan Kak Evi ya. Sudah 2 kali hari Minggu nih kita nggak jumpa. Tapi nggak apa-apa, hari ini kita bisa ketemu lagi. Semoga semua sehat-sehat ya. Kak Evi selalu berharap kita semua sehat-sehat. Walaupun di masa pandemik ini kita masih harus banyak di rumah, menjaga jarak dengan orang-orang ya, memakai masker, rajin cuci tangan. Tapi kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan kita kesehatan. Oke, sudah siap Alkitabnya? Sudah siap kantor persembahannya? Ya, kita akan mulai ibadah kita hari ini, Horong Musa, tanggal 9 Mei 2021. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur hari ini kami boleh bertemu kembali. Kami mau membaca firman Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau memberikan persembahan. Biarlah Tuhan hadir di tengah kami untuk memberikan pengertian kepada kami melalui firman Tuhan dan menuntun hidup kami tetap berada di jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami dan kuasa Roh Kudus-Mu, berkati kakak-kakak sekolah minggu, berkati adik-adik Horong Musa. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sekarang sebelum kita membaca firman Tuhan, adik-adik dengarkan lagu berikut ini ya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Nah, lagunya bagus ya. Senin sampai Minggu kita tetap memuji Tuhan. Tuhan Yesus tetap Raja dalam kehidupan kita. Adik-adik pelajari lagunya ya, supaya lagu-lagu yang kita kuasai semakin banyak, semakin bisa banyak lagu, ya kan? Oke, kita mau membaca firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Buka dari Matius pasal yang terakhir. Ayo, pasal berapa yang terakhir dari kitab Matius? Nah, pasal 28. Kita buka ya. Matius 28. Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Sudah ketemu? Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Oke, sudah semua? Kita baca sama-sama ya. Ya. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman." Terpujilah Tuhan melalui firman-Nya dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Nah, adik-adik, ini judulnya adalah perintah untuk memberitakan Injil. Matius 28 ini biasanya disebut adalah amanat agung atau The Great Commission. Ya, amanat agung atau The Great Commission. Ini adalah kitab yang Tuhan Yesus berikan, merupakan perintah Tuhan yang terakhir setelah kebangkitannya ke surga. Gitu. Jadi perintah ini diberikan Tuhan Yesus ke ke-11 murid Tuhan, karena Yudas sudah keluar. Jadi
karena dia sudah mengkhianati Tuhan Yesus, jadi tinggal 11 yang mengikuti Tuhan Yesus. Nah, mereka berangkat ke Galilea, lalu Tuhan memberikan perintah ini. Tetapi saat itu kondisinya mereka ragu-ragu gitu, ragu-ragu akan kuasa Tuhan gitu loh untuk menjalani perintah-perintah Tuhan kembali. Sehingga Tuhan memberikan perintah tersebut bahwa kita harus pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan seturut dengan perintah Tuhan, perintah Allah. Itu adalah perintah Tuhan terakhir setelah Tuhan Yesus bangkit ke surga, setelah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, di sini adik-adik apa ya artinya? Kita kan masih kecil ya, bagaimana caranya kita bisa memberitakan Injil, membaptis orang gitu ya. Sementara biasanya yang membaptis itu adalah pendeta ya gitu kan. Tapi ini enggak, Tuhan memerintahkan bahwa kita dalam kehidupan ini melakukan seturut dengan perintah Tuhan. Contoh paling mudah adalah untuk memberikan pengertian kepada orang lain agar mengerti tentang pengajaran Tuhan Yesus adalah melalui sikap hidup kita gitu. Jadi adik-adik tahu melakukan hal yang baik, hal yang benar, maka orang akan melihat, oh anak Tuhan Yesus tuh seperti itu ya gitu. Mencerminkan sikap yang baik ya gitu, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, ajaran Tuhan Yesus yang paling utama adalah sikap kasih. Kita harus mengasihi sesama. Kadang kesel, kadang sebel banget ya sama dia gitu ya, tapi itu harus kita singkirkan. Kita harus memperkuat kasih lebih lagi kepada sesama kita. Dari situ akan memancarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga orang-orang bisa mengenal kita, mengenal Tuhan Yesus melalui kehidupan kita. Itu sebenarnya sesimpel itu. Bukan berarti adik-adik harus, oh saya mau ke Yerusalem, saya mau ke Malaysia untuk memberitakan firman Tuhan gitu kan. Bukan, karena kita masih kecil juga kan gitu. Tetapi melalui orang-orang sekitar kita, melalui sikap hidup kita, kita dapat memancarkan firman Tuhan gitu. Terus bagaimana cara kita membaptis orang gitu ya. Baptis itu bukan sekedar seperti pendeta membaptis kita waktu kita kecil ya. Tetapi adalah kita dengan orang melihat sikap hidup kita, orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu sudah termasuk definisi bahwa kita mengajak dia menerima Tuhan Yesus, dan jalan berikutnya adalah dia akan dibaptis. Seperti itu adik-adik, walaupun yang membaptis langsung bukan kita ya, karena kita masih kecil kan gitu. Tetapi balik lagi tadi, melalui sikap hidup kita, melalui perkataan kita, melalui perilaku kita, orang dapat terberkati gitu. Orang bisa lihat, oh iya anak Tuhan Yesus tuh seperti itu, baik, mau mengampuni, mau mengasihi. Kita semua masih belajar untuk melakukan itu, ya kan? Adik-adik yang masih kecil, orang-orang dewasa juga selalu belajar setiap hari mengenai firman Tuhan untuk melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Gitu adik-adik, pesan Tuhan hari ini, amanat agung Tuhan hari ini adalah kita mampu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, membuat mereka melihat pancaran kasih Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga mereka terberkati dan mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka yang hidup. Ya, nah kalau untuk menjadi murid Tuhan Yesus itu tidak selalu harus saya kan udah Kristen, ya udah saya udah terima Tuhan Yesus, belum tentu. Tetapi hati kita, walaupun kita dari kecil sudah Kristen, tapi kalau hati kita tidak seturut dengan kehendak Tuhan, hati kita sering menyakiti orang lain, ya kan, itu sama aja kita nggak mencerminkan firman Tuhan kan, bukan anak Tuhan Yesus yang baik dong ya gitu. Nah karena itu balik lagi tadi ke firman Tuhan, amanat agungnya adalah kita menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar, dan melalui sikap hidup kita banyak orang terberkati, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Maka semua orang akan menjadi murid Tuhan Yesus gitu adik-adik ya. Oke, amin. Sampai di sini firman Tuhan, kiranya melalui Roh Kudus Tuhan dapat memimpin hidup kita, hidup adik-adik walaupun masih kecil dapat memberkati banyak orang. Ya, baiklah. Sebelum menutup firman Tuhan, adik-adik dengarkan lagu yang tadi kan,
Gampang ya lagunya, Senin, Selasa gitu ya. Sampai dengan hari Minggu kita terus memuji Tuhan. Tugasnya adalah, aktivitas hari ini adalah adik-adik dengarkan lagi lagunya. Lalu ditulis ya liriknya apa sih? Oke? Ditulis ya di kertas liriknya apa. Kalian fotokan, kirim ke kakak. Boleh ke Kak Evi, boleh ke Kak Sari atau Kak Melda. Ya, tulis lirik lagu yang tadi. Oke? Gampang ya, nggak susah-susah dong tugasnya. Iya. Oke, baik. Kita mau memberikan persembahan dulu ya, sambil nanti kita tutup semua dalam doa. Hari ini yang membawakan kantong persembahan adalah Audrik Napitupulu. Yuk siapkan persembahannya, kita berikan persembahan yang paling mulia buat Tuhan. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, terima kasih Audrik sudah membawa kantong persembahan hari ini. Adik-adik semua yang ingin memberikan persembahannya boleh langsung ke gereja titip papa mama kalau lagi ibadah minggu di gereja, atau transfer ke nomor yang tertera di video ini. Oke, bisa juga pakai barcode sekarang ya. Papa mama pasti ngerti itu caranya. Adik-adik boleh titip ke papa mama ya persembahannya. Walaupun kita masih ibadah di rumah, tapi persembahan kita adalah rasa syukur kita untuk Tuhan. Oke, kita sudah selesai hari ini. Kita mau tutup dalam doa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan untuk amanat agung yang Tuhan berikan pada kami. Biarlah the Great Commission ini Tuhan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tutup bungkus kami Bapa dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Ingatkan kami Tuhan untuk selalu menjadi pelaku bagi firman Tuhan, sehingga melalui sikap hidup kami banyak orang terberkati. Melalui perkataan kami banyak orang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka yang hidup. Terima kasih Bapa, berkati adik-adik sekolah minggu dalam studi, dalam persekolahan yang masih harus online dari rumah. Tetap berikan semangat, tetap berikan kepintaran, sukacita walaupun harus belajar dari rumah bersama dengan teman-teman lainnya. Biar Tuhan sertai, Tuhan berikan kepandaian, Tuhan berikan semangat, dan yang masih ujian juga Tuhan berkati. Semoga bisa menghadapi ujian dengan baik. Yang sedang mempersiapkan diri untuk ujian juga Tuhan berkati agar dapat belajar sungguh-sungguh. Tuhan berkatilah papa mama, keluarga kami Tuhan, kakak-kakak sekolah minggu, biarlah damai sejahtera, keselamatan, kesehatan, panjang umur, berkat Tuhan selalu melimpah atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus yang baik, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami di tengah-tengah pandemik ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan cukupkan seluruh kebutuhan hidup kami Tuhan, sekalipun kehidupan sedang sangat sulit Tuhan, tapi kami percaya Tuhan memelihara kami, Tuhan melindungi kami, menjauhkan kami dari segala penyakit, mencukupkan kami dalam segala kebutuhan hidup kami. Terima kasih Yesus, inilah doa dan syukur kami. Terimalah persembahan kami yang tidak seberapa ini Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekian dulu perjumpaan kita hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa melakukan firman Tuhan, jangan lupa berdoa. Ingat selalu baca firman Tuhan dan selalu jadi berkat dimanapun kita berada. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. God bless you. Dadah. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku,
Setiap degup jantung